Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Indah. Kali ini kita akan belajar tentang Sultan Hasanuddin. Kisah pejuang seorang pahlawan nasional yang dijuluki ayam jantan dari timur. Mari kita simak Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670. Beliau meninggal pada umur 39 tahun. Beliau adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, beliau mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana. Hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Sultan Hasanuddin oleh Belanda dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, atau dalam bahasa Belanda disebut De Haf van de Oosten karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Beliau diangkat menjadi Sultan ke-16 Kerajaan Goa dalam usia 24 tahun pada tahun 1655. Beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malik Said, Raja Goa ke-15. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Sebelum dinobatkan sebagai Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin sudah memegang beberapa jabatan penting. Jabatan-jabatan itu antara lain di dalam pemerintahan negara, di dalam bidang diplomasi, dan di dalam soal-soal strategi peperangan, dan di dalam soal pengamanan serta pertahanan negara. Beliau, Sultan Hasanuddin, sudah pernah melaksanakan dengan baik tugas beliau sebagai utusan penghubung antara Kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan yang takluk atau tunduk kepada kekuasaan Kerajaan Goa. Jadi, beliau telah mempunyai pengalaman di dalam soal-soal yang dapat kita samakan dengan urusan dalam negeri. Beliau juga pernah diserai tugas sebagai utusan penghubung antara Kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan yang bersahabat dengan Kerajaan Goa. Jadi, beliau telah mempunyai pengalaman di dalam bidang diplomasi dan di dalam soal-soal yang dapat kita samakan dalam urusan luar negeri. Selain daripada itu, Sultan Hasanuddin juga memangku suatu jabatan yang sangat penting, artinya di dalam pemerintahan Kerajaan Goa, yang selalu diliputi peperangan dan diancam oleh bahaya peperangan. Sebelum menjadi Raja Goa, Sultan Hasanuddin adalah Karaeng Tuma Kacanangang. Jadi beliau adalah seorang panglima perang yang mengurus
dan memikirkan soal-soal strategi peperangan serta pertahanan. Beliau adalah komandan pasukan khusus Kerajaan Goa. Sebagai Karaeng Tumakacan-Nangang, beliau memimpin dan diserai tugas penggemblengan anak-anak Karaeng dan anak-anak Galarang agar menjadi ksatria Goa yang gagah berani. Orang-orang yang dapat menjadi Karaeng Tumakacan-Nangang dan menjadi pemimpin prajurit-prajurit gemblengan kerajaan Goa, yang karena gagah beraninya oleh orang-orang Belanda sering dijuluki ayam-ayam jantan atau jago-jago dari benua timur. Tentunya orang itu sendiri haruslah seorang kesatria yang tangkas dan gagah berani, cakap, serta berwatak prajurit gemblengan pula. Ia tentunya harus seorang yang tangkas dan mahir, mempergunakan senjata, cakap, dan gagah berani, serta berwibawa. Ancaman dan rongrongan terutama dari pihak orang-orang VOC Belanda yang makin merajalela di Indonesia bagian timur, yang memaksa rakyat dan kerajaan Goa untuk memilih seorang pemimpin yang kuat, berwatak, dan berwibawa. Orang Belanda memang selalu berusaha untuk menyingkirkan dan menghancurkan kerajaan Goa karena Belanda atau VOC menganggap kerajaan Goa musuh yang sangat berbahaya dan penghalang yang besar bagi VOC untuk melaksanakan monopoli perdagangannya, terutama Indonesia bagian timur. Nah, sekarang marilah kita kembali menguraikan hubungan antara kerajaan Goa dan orang-orang Belanda atau VOC. Jadi, orang-orang Belanda tiba di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1666 di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman. Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, namun belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, beliau berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Goa berhasil mencapai puncak kejayaan. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.